Wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mengadakan workshop yang berjudul pendampingan penggunaan media Canva sebagai alat bantu mengajar visual. Jadi di sini kami akan mendampingi kalian bagaimana guru sekalian bagaimana cara membuat Canva sebagai media ajar. Nah, tapi pertama-tama perkenalkan, Beliau gurunya. nama saya Syafsaya Nur Ahmadani dan bersama rekan saya Octaviana dan rekan saya satunya lagi bersama Dini Anggita. Oke, untuk mengefisienkan waktu, tak perlu berlama-lama lagi, materi pertama akan dijelaskan oleh Octaviana. Pada Octaviana dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Majalaya. Untuk materi pertama itu dari saya adalah pendahuluan dari penggunaan Canva sebagai alat bantu mengajar visual. Perkembangan teknologi digital itu menuntut guru untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik. Media pembelajaran visual itu sangat membantu siswa dalam memahami materi karena informasi disajikan dalam bentuk gambar, warna, grafik, dan merupakan salah satu aplikasi dari kesalahan tadi ya, kalau ada lagi. Canva merupakan salah satu aplikasi yang mudah digunakan dan dapat membantu guru untuk membuat berbagai media pembelajaran visual seperti pendidikan, poster, dan video pembelajaran. Kelebihan Canva sendiri itu yang pertama mudah digunakan dan oleh pemula. Kedua, banyak template siap pakai. Template itu adalah bentuk yang kita harus bisa siap pakai. Terus tersedia gambar, icon, dan animasi. Bisa digunakan melalui HP maupun laptop. Yang terakhir adalah membantu membuat media pembelajaran lebih menarik dan efektif. Kemudian manfaat dari Canva. Yang pertama, membantu untuk para guru untuk menjelaskan materi secara visual. Yang kedua, membuat pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian mempermudahkan siswa memahami materi, dan yang kelima meningkatkan kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran. Kemudian ada jenis media pembelajaran yang bisa dibuat Canva. Satu, presentasi pembelajaran. Guru dapat membuat dan mempresentasikan yang menarik dengan berbagai metode yang tersedia. Yang kedua, poster edukasi. Poster dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti artikel kelas, materi singkat, dan kampanye pendidikan. Kemudian kita ada langkah-langkah untuk membuat Canva. Yang pertama itu membuka aplikasi Canva. Yang pertama adalah membuka aplikasi Canva di handphone ataupun di laptop. Kemudian memilih jenis desain. Kita bisa memilih jenis desain apa yang akan kita gunakan, kita sampaikan. Di dalam Canva kita sendiri udah ada bagian buat presentasi, buat PPT, ataupun buat halaman pelatihan itu bisa buat Canva. Kemudian setelah kita memilih desain, atau menyediakan banyak sekali template yang saya gunakan. Yang keempat, kita boleh mengganti dan memilih desain. Kita bisa mengedit sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kita juga bisa menambahkan gambar, icon, atau ilustrasi yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Atur warna, agar terlihat menarik, agar peserta didik itu tidak merasakan bosan mempelajari materi. Yang kelima adalah menambahkan elemen pendukung. Menggunakan fitur elemen untuk menambahkan icon, bentuk, grafik, animasi. 6. Menyesuaikan tampilan desain, atur posisi gambar, dan dari teks agar lebih rapi. Gunakan warna dan font yang mudah dibaca. Yang ketujuh, menyimpan
format bisa PDF, PNG, JPG, maupun MP4 untuk video. Penutup, penggunaan Canva sebagai media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan efektif. Dengan pemanfaatan teknologi seperti Canva, proses pembelajaran mengajar dapat menjadi lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah membuat Canva. Kita praktek langsung bagaimana cara pembuatan Canva. Baik, tadi saya sudah menjelaskan cara pembuatan konsep. Pertama kita buka aplikasi Canva. Aplikasi Canva pada halaman rumah itu terlihat seperti yang ada di layar ini. Kita bisa memilih template. Ini template yang akan kita gunakan. Banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Tentu saja kita bisa mengambil dari template ini. Setelah kita membuka template yang kita pilih, tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat, kita bisa atur sesuai dengan kita mau. Seperti ini. Tugas, kita bisa ubah tugas ini. Misalnya ini adalah tugas presentasi yang dilakukan presentasi oleh kelompok. Kita bisa ganti kelompok dari semisal kelompok. Nah, kita bisa pilih anggota, kita bisa memilih. Kita juga bisa ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, materi 1, materi 2, analisis data jika diperlukan, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Nah, kemudian kita bisa untuk edit icon sesuai yang kita mau atau grafik yang kita inginkan. Yang pertama kita bisa ambil di sini, tengah-tengah dari sini, klik sebagian transisi. Transisi ini kita bisa memilih salah satunya, bisa larut, lalu bergerak seperti bergambar atau meluncur, usap garis, usap warna bisa, atau saja kita memilih bagian adalah yang mengalir. Sudah, kemudian step silang ada ini. Kita bisa juga edit animasikan untuk tulisan dan gambarnya. Tadi kan kita transisikan gerakan, sekarang kita animasikan desain grafiknya. Ini animasi. Nih, ada banyak pilihan. Kita bisa memilih, contohnya adalah bentuk gelombang. Desainnya, tulisannya kita bergerak sesuai apa yang kita mau. Contoh kita memilih gerakan muda. Dan kita bisa melakukan untuk semuanya dari halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kita bisa edit lagi, animasikan sesuai apa yang kita mau. Nanti kita pilih mengalir. Kalau kita tidak ingin capek edit satu persatu, kita bisa terapkan ke semua halaman. Jika kita pilih semua halaman akan sama gerakannya sesuai yang kita edit. Semua ya, kita harus semuanya. Kalau mau beda-beda kita bisa edit satu persatu. Dan kalau ingin cepat kita edit semuanya. Bagaimana cara melihatnya? Kita klik tampilan pada icon di atas. Ini tampilan di sini. Kita bisa lihat hasil dari editan kita. Nih, dia bergerak sendiri sesuai dengan yang kita mau. Karena kita tadi klik untuk desainnya untuk semua halaman, maka semua halaman dia bergerak sama seperti apa yang kita lakukan di awal. Mungkin sekian dari penjelasan kita untuk mengenai langkah-langkah pembuatan Canva. Kang, cara penyimpanannya bagaimana? Oh iya,
penyimpanan ketika kita sudah melakukan editing di Canva. Kita bisa klik pada ikon bagikan ini di pojok kanan. Jadi ini ya teman-teman, mana tadi ada kesalahan sehingga hilang datanya, bagikan, dan itu ada opsi bagian unduh. Kita bisa klik unduh, dan semisal kita ingin dalam bentuk PDF atau bentuk gambar, kita bisa melakukan simpanan dalam bentuk PDF. Tapi kalau kita ingin video seperti yang saya tampilkan tadi, kita bisa mengambil MP4. Mungkin minta maaf, tidak bisa kami jelaskan karena adalah jaringan. Mungkin apa penyampaian dari kelompok kami bisa dipahami. Baiklah, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat dari kami dan praktek langsung. Tadi ibu-ibunya sudah mempraktekkan secara langsung. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan yang lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.